人生死ぬまでの暇つぶしなんだからよ。Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari Windbreaker Season 2 episode 11. Dan alur cerita ini itu gue ambil dari manganya langsung. Dan alur cerita di episode ini itu akan lebih berfokus dengan kemunculannya Yamato Endo, yang dimana dia akan melawan anak-anak Furin di sana dan Roppo Ichiga. Sebelum ke alur ceritanya, di sini gue ngasih tahu dulu bagi yang bingung nanti kenapa gak langsung nerusin pas Endo datang kayak di episode sebelumnya. Jadi di episode 11 nanti itu di awal ceritanya bakalan langsung nunjukin setelah mereka beres berhadapan dengan Endo, dan setelah itu baru ada flashback yang melanjutin apa yang terjadi setelah Endo datang. Nah, dan kalau kalian sudah paham, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita memperlihatkan banyak makanan di restoran yang sedang disiapkan si Kanji dan si Miyoshi, yang dimana makanan itu akan mereka antar. Terlihat si Kanji di sini ngiler lihat makanan-makanan ini karena terlihat enak semua. Si Miyoshi pun nyuruh si Kanji cepat bawa semua makanan itu. Si Kanji di sini yang gak kuat ngiler pun meminta izin ngambil satu sama Hidaka, dan si Kanji di sini langsung coba salah satu dari makanan itu. Dan ketika dimakan si Kanji kepanasan. Si Otowa pun di sini ngetawain sambil mengatakan suaranya renyah sekali dan menyebutkan nada suara itu yang bernada F. Si Joka pun di sini kaget dan kagum karena si Otowa bisa tahu nada cuma dari suara renyahnya. Lalu Tsubaki pun ngomong ke si Joka kenapa dia tidak tahu si Otowa bisa melakukan itu, padahal si Otowa yang membantunya latihan menyanyi. Lalu si Kanji pun di sini akan ngomong ke semua orang, dan si Kanji pun di sini ngomong untuk merayakan keberhasilannya menyelamatkan si Joka dan bergabungnya Sujuri, dia akan mentraktir semuanya. Terus ngomong, jadi mari kita minum-minum. Semua orang pun di sini terlihat sangat senang dan bersulang. Si Joka pun di sini memuji minuman buatan Hidaka yang enak sekali. Hidaka dan yang lain pun di sini merasa senang dan mengatakan itu adalah resep asli mereka. Si Miyoshi pun di sini merasa senang bisa menjual minuman itu di toko mereka. Terus Tsubaki di sini nyuruh yang lain cepat makan selagi hangat. Terlihat di sini si Sakura itu sedang kesal. Lalu si Nire di sini seperti ketakutan. Siswa di sini cuma bisa ketawa dan Sujuri sedang murung. Si Tsubaki yang lihatnya pun emosi dan nyuruh mereka jangan merenung karena gak ada gunanya merenungi hal yang sudah terjadi. Lalu si Tsubaki pun ngomong lagi, apa mereka begitu karena gak mau makan makanan yang udah si Tsubaki masak. Si Nire pun di sini menjawab bukan tentang hal itu, tapi tentang Endo yang muncul dan mereka tidak bisa bersikap biasa aja setelah hal itu terjadi. Terlihat di sini si Sakura sangat kesal sampai-sampai menggebrak meja dengan keras. Makanan pun di sini datang. Sambil makan si Sakura marah-marah kalau dia nanti akan menghajar Endo. Lalu kita pun diperlihatkan flashback saat Endo datang. Tiba-tiba si Endo berkata, hal yang seru, hal yang menyenangkan, hal yang kita gunakan untuk menghabiskan waktu sampai hidup kita berakhir. Ya intinya di sini dia itu ngomong-ngomong gak jelas. Lalu si Sakura pun melihat ke si Endo dan si Sakura bertanya-tanya dia itu siapa. Si Sakura pun di sini menyimpulkan setelah melihat reaksi si Tsubaki, Tsubaki pasti mengenalnya. Terus tiba-tiba Endo pun turun ke bawah. Sakura dan teman-temannya pun terkejut. Sementara Endo yang mendarat kesakitan karena dia meloncat dari tempat yang sangat tinggi. Si Sakura dan yang lain pun keheranan lihatnya. Endo pun di sini ngomong dia tidak tahu lompat dari lantai 2 itu bisa sesakit itu, dan dia malah menyamakannya dengan di film-film kalau mendarat kayak gitu bakalan keren, sementara dia malah kesakitan. Si Sakura yang lihat tingkahnya pun keheranan karena bisa-bisanya dia masih bisa bercanda. Terus tiba-tiba si Sakura merasakan aura yang mengerikan dari Endo, dan bukan Sakura aja yang merasakannya, tapi Tsubaki, Kanji dan yang lainnya pun merasakannya juga. Si Sakura di sini lebih kaget lagi karena melihat reaksi dari Tsubaki dan Kanji yang marah. Tsubaki pun ngomong ke si Sakura dan yang lain untuk jangan sampai menyentuh si Endo. Lalu si Kanji ngomong dengan marah, berani-beraninya dia datang menampakkan diri secara terang-terangan. Terus si Endo pun ngomong, sudah lama dia tidak melihat mereka dan dia pun menantang mereka. Jika mereka ingin melawannya, maka itu akan membuat darahnya terpompa juga. Sambil menatap dengan mengerikan, si Sakura, Suo dan Nira yang lihatnya pun di sini terlihat tegang. Si Endo yang melihat mereka pun ngomong kalau
mereka terlihat keren dan menyebut para bocah ini bertingkah seperti pahlawan. Terus tiba-tiba Sujuri ngomong kalau hanya Sujuri saja yang punya urusan dengannya. Sakura dan teman-temannya yang dengar pun kaget. Sujuri pun di sini menghampiri Endo sambil mengatakan kalau mereka tidak terlibat sama sekali. Dan Sujuri meminta berbicara dengan Endo sendirian aja dan mengajaknya berbicara di tempat lain. Terus Tsubaki pun ngomong kalau dia sekarang mengerti apa yang terjadi sekarang. Sakura dan teman-temannya yang dengarnya pun keheranan. Terus Tsubaki pun ngomong lagi yang intinya dalang dari ini semua itu ulah si Endo. Semua orang yang dengarnya pun kaget. Lalu si Sakura yang emosi pun ngomong ke si Endo, emangnya dia siapa dengan menunjukkan diri seperti seorang bos. Si Endo pun tersenyum terus ngomong ke si Tsubaki seharusnya dia memberitahunya ke adik kelasnya itu karena mereka terlihat kebingungan. Lalu si Tsubaki pun ngomong kalau si Endo itu satu generasi dengannya dan si Yamato Endo ini adalah mantan murid Furin. Endo yang dengernya pun tersenyum. Si Sakura di sini terlihat masih kebingungan karena gak tahu siapa Endo. Sementara si Suo dan si Nirei sangat kaget. Terus si Sakura nanya ke mereka, sebenarnya mereka kenapa sampai kaget segitunya. Si Suo pun ngomong kalau dia tahu Endo karena dia itu cukup terkenal. Lalu si Nirei pun ngomong, tidak mungkin orang Furin tidak tahu siapa dia karena si Endo ini sudah seperti seorang legenda. Si Sakura pun di sini terlihat kesal. Terus si Endo ngomong kalau mereka membuatnya malu, padahal dia itu baru pergi 1 tahun. Si Sakura pun di sini terlihat semakin emosi. Si Suo dan si Nirei pun melihatnya. Terus si Sakura ngomong, apanya yang legenda? Semua orang pun menatap Sakura. Sementara si Endo sendiri terlihat tersenyum melihatnya. Si Baki pun di sini nyuruh si Sakura berhenti, tapi si Sakura malah lanjut ngomong, emangnya siapa yang peduli kalau dia seorang legenda? Karena dia sudah memberikan seseorang tugas, jadi dia cuma seorang pecundang brengsek. Semua orang pun terlihat kaget. Sementara Kanji, Tsubaki dan Suo tersenyum dengarnya. Si Endo pun di sini menanggapinya dengan senyuman dan mengatakan dengan meledek kalau si Sakura gak boleh mengatakan hal itu karena dia dari Furin, sang pahlawan jalanan juga. Jadi gak boleh pakai kata-kata kotor seperti itu. Terus si Endo pun di sini sadar kalau dia adalah Sakura dengan ciri khas yang beda di rambut dan di matanya. Terus si Endo ngomong kalau si Sakura itu ikut di pertarungan dengan Genkill. Si Sakura yang dengernya pun kaget. Terus si Endo lanjut ngomong kalau dia melihat semuanya dan si Endo melihat si Sakura ingin sekali maju sendirian dan entah kenapa si Sakura ini mudah terdistraksi karena si Sakura ini mencoba menangkis mereka dengan alasan perkelahian yang buruk itu, dan itu membuat si Endo berpikir kalau orang seperti si Sakura seharusnya tidak berada di Furin. Si Sakura yang dengarnya pun sangat kaget dan si Endo di sini menyarankan si Sakura keluar dari Furin. Lalu si Nirei pun tiba-tiba teriak dan mengatakan kalau itu sama sekali tidak benar. Dengan gemetaran si Nirei ngomong kalau si Endo itu tidak tahu apapun tentang si Sakura, jadi jangan bicara sembarangan soal yang tidak dia mengerti. Si Endo pun membalas kalau si Nirei mau mencoba jadi anak tangguh ya. Terus ngeledek kalau suaranya itu bergetar ketakutan. Terus tiba-tiba si Endo menoleh ke depan. Ternyata dia tiba-tiba diserang Tsubaki dan Kanji yang mengamuk. Terlihat Tsubaki dan Endo di sini sangat serius menghadapi Endo. Semua orang pun di sini terlihat terkejut semua, tapi Endo dengan mudahnya menghindar dan mengatakan kenapa dia merasakan kebencian dari mereka. Terus si Tsubaki pun ngomong untuk nyuruh tarik kembali ucapan si Endo tadi. Si Endo mau ngomong tapi tiba-tiba si Kanji menyerangnya. Si Kanji di sini nyerang sambil ngomong tidak ada yang lebih cocok jadi bagian Furin selain Sakura. Si Endo pun membalas kenapa dia ngomong gitu, bukannya si Kanji itu bukan bagian dari Furin. Terus tiba-tiba si Suo menyerang sambil mengatakan kalau begitu tidak masalah jika dilakukan oleh murid Furin. Tapi Endo di sini berhasil menghindari serangan dari Suo. Si Sakura pun melihat pertarungan itu, terus tiba-tiba tertawa lalu maju akan menyerang Endo juga sambil mengatakan jangan meninggalkannya untuk bertarung. Si Endo pun di sini melihat Sakura dan tiba-tiba Sakura meloncat menggunakan bau si Suo. Lalu si Sakura di sini menendang ke arah mukanya si Endo, tapi di sini terlihat si Endo berhasil menangkisnya dengan mudah. Lalu si Endo pun mundur sambil mengatakan mari kita akhiri ini. Si Endo di sini menjelaskan kalau dia itu tidak menjelek-jelekannya, justru memujinya dan menurutnya si Sakura menyanyiakan bakatnya.
Si Kanji, Tsubaki, dan Suo pun di sini keheranan dengan omongannya. Terus lanjut ngomong kalau si Sakura itu sedang dibelenggu oleh yang lain, dan si Endo yakin si Sakura itu lebih kuat dari ini karena orang seperti si Sakura itu lebih cocok sendirian. Si Suo dan Shinrei pun kaget dengarnya. Lalu si Sakura di sini mengingat kesendiriannya dulu. Lalu si Sakura di sini mengatakan kalau si Endo tidak tahu apapun, dan si Endo gak berhenti bacot dari tadi dan bertingkah sok sangat mengenalnya. Dan di sini si Sakura gak peduli dengan apa yang si Endo katakan karena dia sendiri itu yang memutuskan di mana dia ingin berada. Semua orang pun shock dengernya, dan si Endo di sini teringat seseorang. Lalu si Endo pun ngomong, tidak buruk juga, tapi yang harus si Sakura tahu dia kesini bukan untuk ini, tapi dia bisa bermain dengan mereka sebentar. Semuanya pun di sini terlihat tegang. Sementara si Endo di sini tersenyum. Terus tiba-tiba Sujuri menghentikan semuanya. Si Kanji dan Tsubaki pun di sini terlihat kaget. Lalu si Sakura ngomong kalau ini bukan urusan Sujuri. Si Endo pun juga di sini mengatakan si Sakura benar karena dia juga sudah tidak peduli dengan Sujuri, sudah basi. Tapi Sujuri di sini mengatakan kalau dia itu punya banyak urusan dengan ini karena semua ini dimulai karenanya. Dan Sujuri pun di sini nanya kalau si Endo kesini hanya untuk memeriksa pekerjaannya kan? Jadi masalah ini hanya masalahnya dengan si Endo. Dan Sujuri di sini ngomong lagi kalau dia itu tidak bisa membawa semua orang di sini ke dalam kekacauan ini lagi. Ya, si Endo di sini terlihat bete dengernya. Si Tsubaki di sini pun terlihat keheranan. Lalu Sujuri memohon kepada Endo untuk pergi sambil bersujud kepadanya, dan Sujuri di sini akan bertanggung jawab atas semuanya. Semua orang pun di sini jelas kaget lihatnya. Lalu si Endo pun menghampiri Sujuri, sementara Tsubaki yang panik berlari menghampirinya juga dan menyuruh Sujuri menjauh darinya. Dan ternyata si Endo di sini cuma ketawa doang. Yang lain pun kaget lihatnya. Si Endo pun di sini ngomong kalau dia itu sudah banyak sekali bertemu dengan anak-anak Grapel, tapi tidak ada yang sebaik Sujuri. Terus nanya apa alasan Sujuri melakukan hal menyedihkan ini, bahkan sampai mengemis kepadanya. Tapi tiba-tiba Sakura, Suo, Tsubaki, dan Kanji maju akan menyerang Endo. Terus si Endo tiba-tiba ngomong, mari kita tarik kesimpulannya. Semuanya pun terhenti. Lalu si Endo melanjutkan omongannya kalau orang yang memperkerjakannya telah melakukan beberapa hal yang mencurigakan, dan dia di sini cuma harus mengancamnya dikit, maka orang itu tidak akan menyentuh si Juka lagi. Ya, intinya di sini seterusnya si Juka akan aman dan tidak akan dikejar-kejar orang suruhan orang yang mempekerjakan si Endo. Si Kanji pun di sini ngomong apa maunya, kenapa si Endo ini sangat licik. Si Endo cuma menjawab tidak ada, dan kalau soal alasan si Endo mengatakan dengan tertawa cuman sedang good mood aja. Sakura pun di sini keheranan lihatnya, sementara Tsubaki udah gak heran karena selalu kayak gitu dan tidak mungkin untuk mengetahui apa yang si Endo pikirkan. Si Endo pun di sini membalas setelah tertawa, bahkan dia sudah tidak mau bertarung. Terus si Endo pun di sini pamit dan dia mengatakan kapan-kapan dia akan kufurin dan bermain dengan kalian semua. Si Sakura pun di sini emosi lalu maju ke arah Endo dan mengatakan kalau dia tidak bisa pergi seperti itu. Terus si Endo pun menoleh ke belakang dan mengatakan kalau dia sudah bilang kita akan bertemu lagi bocah brengsek. Terlihat aura mengerikan menyelimuti Endo. Sakura yang lihatnya pun di sini kaget seperti ketakutan. Sakura pun di sini terhenti, lalu Tsubaki mengatakan jangan mengejarnya. Sambil pergi si Endo meledek, nyuruh si Sakura mendengarkan senpainya karena dia masih anak kelas 1. Si Sakura yang dengernya pun semakin emosi, tapi hanya terdiam dan tidak bisa melakukan apapun. Balik lagi ke masa sekarang, si Sakura makan sambil emosi sama si Endo dan mengatakan bahwa dia bakalan menghajarnya. Shinrei pun ngomong ke si Sakura jangan makan semuanya sekaligus, takut dia gak mampu menampung. Si Sakura pun di sini melihat dengan muka yang masih emosi ke Shinrei. Shinrei pun di sini ketakutan. Terus Sujuri di sini terlihat merasa bersalah dan meminta maaf lagi. Semua orang pun di sini melihatnya. Terus dia ngomong lagi kalau ini semua itu salahnya sampai membuat Endo ingin bertarung dengan kalian semua. Dan lebih buruknya Sujuri tidak tahu Endo pernah jadi bagian dari Furin. Sujuri pun di sini jujur tidak tahu apa yang harus dia katakan. Si Sakura membalas kenapa dia meminta maaf saat
Juri mau ngomong, si Sakura ngomong lagi. Memang benar Endo muncul karena Juri ada di sini. Tapi siapa yang peduli soal itu? Si Sakura kesal itu hanya karena Endo menunjukkan wajah jeleknya tadi. Jadi itu yang membuatnya kesal. Dan si Sakura di sini nyuruh berhenti meminta maaf dari tadi. Karena itu malah jadi yang membuatnya kesal sekarang. Si Sakura pun di sini semakin kesal karena memikirkannya terus. Karena nyebut si Sakura itu bocah brengsek. Padahal umur mereka itu cuma beda 2 tahun. Shinrai pun di sini panik liatnya. Yang lain pun di sini memperhatikan si Sakura yang sedang kesal. Lalu Tsubaki pun di sini ngomong ke si Juri kalau ini bukan hal yang harus dia khawatirkan. Jadi maksudnya mereka sendiri yang emang pengen nyerang balik. Tapi itu sudah cukup debat tentang hal itu karena makanan mereka itu sudah mulai dingin dan Tsubaki di sini nyuruh cepat untuk memakannya. Si Juri yang akan makan pun di sini diliatin semua orang. Dan ketika memakan makanannya, Juri mengatakan sangat enak dan dia itu tidak pernah merasakan hal seperti ini selama hidupnya. Hidaka yang senang pun nyuruh makan makanan yang lain. Terus si Kanji ngomong, makanan di sini itu enak-enak dan Juri membalas iya. Tsubaki yang lihatnya pun terlihat senang sambil memikirkan pertarungannya tadi melawan Juri. Terus Tsubaki di sini ngomong apa yang ingin Juri coba lakukan. Juri pun kaget dengarnya. Terus Tsubaki lanjut ngomong, dari yang Juri katakan di awal katanya ada hal yang ingin Juri lakukan atau sesuatu yang sangat disukainya. Dan Tsubaki pun nanya apa itu. Dengan malu-malu Juri mengatakan kalau dia suka game. Semua orang yang dengarnya pun terkejut. Tsubaki pun membalas, apakah game seperti permainan kartu? Lalu si Juri pun ngomong, tidak, tapi game yang dihubungkan ke TV. Tsubaki pun di sini yang si Juri mau itu permainan game konsol. Dan Tsubaki ngomong lagi, kalau sekarang tidak bisa mendapatkannya. Tapi Tsubaki ternyata punya beberapa di rumahnya dan nanya, gak apa-apa kalau bekas. Si Juri pun di sini membalas, gak apa-apa, dia nanti bisa bekerja dan nabung buat beli. Terus tiba-tiba Hidaka mengatakan kalau itu tidak masalah karena ternyata Hidaka itu punya game konsol dan Hidaka pun di sini mengajak Juri main. Tsubaki pun di sini terlihat senang dan Juri terkejut. Mereka pun di sini memainkan gamenya. Terlihat semuanya pun di sini bersenang-senang bersama. Dan ternyata di sini si Kanji itu jago sekali main game ini dan Juri itu selalu jadi yang terakhir karena ya dia itu baru pertama kali main game. Terus si Kanji pun nanya apakah Juri suka dan gimana kesannya di game pertamanya ini. Terlihat di sini Juri itu sangat senang dan mengatakan seru sekali. Si Kanji pun di sini terlihat senang dengarnya dan dia pun ngomong, kau dengar itu Tsubaki? Tapi si Kanji di sini lihat Tsubaki itu malah keheranan karena ternyata Tsubaki nangis terharu. Tsubaki pun di sini lalu sadar dan beralasan harus ke kamar mandi dulu. Kanji pun di sini memakluminya dengan senyum karena dia tahu apa yang dipikirkan Tsubaki. Kanji pun di sini nyuruh Sakura main juga. Terus Juri ngomong dia juga ingin main. Kanji membalas justru dialah yang harus tetap main. Si Sakura pun di sini keheranan gimana cara pakainya. Karena ya ternyata si Sakura juga sama kayak Juri baru pertama kali main game. Sakura pun di sini diajarkan si Nirei dan setelah main si Sakura itu emosi karena udah 10 kali kalah terus sementara si Nirei 10 kali menang terus. Hidaka pun di sini ngomong Juri jadi lebih hebat. Lalu si Suo ngomong kalau si Sakura harusnya berguru sama Juri. Terus ngomong lagi kalau si Nirei sangat jago main game ini. Si Nirei pun di sini nyuruh si Suo hati-hati sama ucapannya karena takut si Sakura marah. Terus Juri pun di sini malah minta maaf. Sakura pun di sini makin emosi dan bilang mau main satu ronde lagi sambil marah-marah. Si Nirei yang udah capek pun di sini nyuruh si Suo gantian, tapi si Suo gak mau karena sudah senang melihat mereka bermain juga. Sakura pun ngomong kalau mereka akan terus main sampai dia menang dan gak peduli mau berapa ronde juga karena tidak akan membiarkan si Nirei kabur setelah menang. Si Nirei pun di sini keheranan dengan ucapan Sakura. Si Nirei yang ingat dengan omongan si Endo ke si Sakura tentang si Sakura yang lebih cocok sendirian. Si Nirei pun di sini langsung bersemangat bermain lagi dan mengatakan akan bermain lagi dengan Sakura. Ya sepertinya si Nirei di sini takut si Sakura merasa sendirian setelah dengar ucapan si Endo. Tsubaki pun di sini beres dari kamar mandi. Lalu ditanya si Kanji apakah semuanya baik-baik aja. Si Tsubaki pun membalas dia baik-baik aja karena eyelinernya itu tidak rusak lagi. Kanji pun membalas dia itu tidak nanya itu karena dia gak peduli sama makeupnya. Tapi si Kanji ini di sini nanya soal si Endo. Tsubaki pun membalas iya dan dia sudah memberitahu Umemiya. Si Kanji pun ngomong lagi kalau dia paham kenapa Endo mau terjun ke urusan Furin. Tapi dia
dia tidak menyangka kalau Endo bakalan tertarik dengan Sakura. Padahal Endo itu bukan tipe orang yang memberikan pujian di awal pertemuannya. Sebagai pun membalas iya. Terus si Kanji pun ngomong lagi, kecuali untuk satu orang yang di sini tidak diperlihatkan siapa. Dan si Kanji pun di sini nyuruh jaga akal sehat Tsubaki karena mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan si Endo. Tsubaki pun membalas tentu saja. Dan tiba-tiba Tsubaki menerima pesan di HP-nya. Lalu dia menghampiri dan memanggil Sakura, Nirai, dan Suwo karena ada hal yang ingin Tsubaki bicarakan dengan mereka. Dan ternyata di sini Tsubaki nanya apakah mereka bertiga besok bisa datang ke rooftop ketika pagi. Dan Shin pun beralih keesokan harinya di rooftop saat pagi. Terlihat para Raja Bofurin berdatangan bersama para wakilnya. Si Umemiya juga datang. Ya, dan ternyata mereka dipanggil Umemiya. Dan bukan mereka aja, ternyata semua Raja Bofurin berkumpul dengan para wakilnya juga. Terlihat Sakura, Nirai, dan Suo juga sudah datang. Dan di sini si Umemiya akan memulai sesuatu yang entah apa. Dan alur cerita dari Windbreaker Season 2 episode 11 pun berakhir. Nah guys, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.